Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama Ki Ceper Channel. Di video kali ini saya akan membagikan satu momentum perjalanan ziarah wisata religi ke keliling kota Jakarta bersama rombongan jamaah Majelis Taklim Al-Awabin Pandansari Ciawi Bogor. Seperti apa perjalanan pada hari ini? Tonton terus videonya sampai selesai biar tidak gagal paham. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjutkan perjalanan ziarah pada hari ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi video-video terbaru yang tentunya bersama Ki Ceper Channel, media dakwah Islamiyah. Baik para teman-teman, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada perjalanan wisata kali ini saya bersama para jamaah Majelis Taklim Al-Awabin akan berziarah ke makam yang berada di kota Jakarta. Yang pertama yang kita kunjungi adalah Makom Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrush, atau yang lebih populer disebut dengan Keramat Luar Batang. Sekilas tentang makom yang berada di Luar Batang, yaitu Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrush, Keramat Luar Batang. Pendatang dari Hadramaut, Jazirah Arabia, yang mendirikan Masjid Luar Batang pada tahun 1736. Ia dihadiahi sebidang tanah di kampung Luar Batang yang terletak dengan pelabuhan Sunda Kelapa oleh Jenderal Belanda karena dianggap telah berjasa. Ia kemudian menyebarkan Islam dan ia merupakan putra kedua Siti Fatimah. Hal ini tampak pada catatan tertulis berbingkai di dinding depan pintu makom. Di sebuah marmer yang menempel pada tembok makamnya tertulis tanggal kematiannya hari Kamis 24 Juni 1756. Ia beserta muridnya Abdul Qadir bin Adam dimakamkan di masjid. Dulu makam mereka terletak di dalam masjid, namun karena perluasan bangunan kemudian dipindah di luar masjid. Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrush dilahirkan di Yaman Selatan, tepatnya di daerah Hadramaut. 3 abad yang silam ia dilahirkan sebagai anak yatim yang dibesarkan oleh seorang ibu, di mana sehari-harinya hidup dari hasil memintal benang pada perusahaan tenun tradisional.
Al-Habib Husain kecil sungguh hidup dalam kesederhanaan. Setelah memasuki usia belia, sang ibu menitipkan Al-Habib Husain pada seorang alim, seorang sufi. Di sanalah ia menerima tempaan pembelajaran thariqah di tengah-tengah kehidupan di antara murid-murid yang lain. Tampak Al-Habib Husain memiliki perilaku dan sifat-sifat yang lebih dari teman-temannya. Setiap ahli thariqah senantiasa memiliki panggilan untuk melakukan hijrah dalam rangka mensyiarkan Islam ke belahan bumi Allah. Untuk melaksanakan keinginan tersebut, Al-Habib Husain tidak kekurangan akal. Ia bergegas menghampiri para kafilah dan musafir yang sedang melakukan jual beli di pasar pada setiap hari Jumat. Setelah dipastikan mendapatkan tumpangan dari salah seorang kafilah yang hendak bertolak ke India, maka Al-Habib Husain segera menghampiri ibunya untuk meminta izin. Walau dengan berat hati, seorang ibu harus melepaskan dan merelakan kepergian putranya. Al-Habib Husain mencoba membesarkan hati ibunya sambil berkata, "Janganlah takut dan berkecil hati. Apapun akan kuhadapi. Senantiasa bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Ia bersama kita." Akhirnya berangkatlah Al-Habib Husain menuju daratan India. Sampailah Al-Habib Husain di sebuah kota bernama Surati, atau lebih dikenal kota Gujarat, sedangkan penduduknya beragama Buddha. Mulailah Al-Habib Husain mensyiarkan Islam di kota tersebut dan kota-kota sekitarnya. Kedatangan Al-Habib Husain di kota tersebut membawa rahmatan lil alamin, karena daerah yang asalnya kering dan tandus kemudian dengan kebesaran Allah maka berubah menjadi daerah yang subur. Agama Islam pun tumbuh berkembang. Hingga kini belum ditemukan sumber yang pasti berapa lama Al-Habib Husain bermukim di India. Tidak lama kemudian ia melanjutkan misi hijrahnya menuju wilayah Asia Tenggara hingga sampai di Pulau Jawa dan menetap di kota Batavia, sebutan kota Jakarta tempo dulu. Batavia adalah pusat pemerintahan Belanda dan pelabuhannya adalah Sunda Kelapa. Maka tidak heran kalau pelabuhan itu dikenal sebagai pelabuhan yang teramai dan terbesar di zamannya. Pada tahun 1736 Masehi datanglah Al-Habib Husain bersama para pedagang dari Gujarat di pelabuhan Sunda Kelapa. Disinilah tempat persinggahan terakhir dalam mensyiarkan Islam. Beliau mendirikan surau sebagai pusat pengembangan ajaran Islam. Ia banyak dikunjungi bukan saja dari daerah sekitarnya, melainkan juga datang dari berbagai daerah untuk belajar Islam, atau banyak juga yang datang untuk didoakan. Pesatnya pertumbuhan dan minat orang yang datang untuk belajar agama Islam ke Al-Habib Husain mengundang kesinisan dari pemerintah VOC yang dipandang akan mengganggu ketertiban dan keamanan.
Akhirnya Al-Habib Hussein beserta beberapa pengikut utamanya dijatuhi hukuman dan ditahan di penjara Glodok. Istilah karomah secara etimologi dalam bahasa Arab berarti mulia. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka Jakarta 1995 halaman 483 menyebutkan karomah dengan keramat diartikan suci dan dapat mengadakan sesuatu di luar kemampuan manusia biasa karena ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ajaran Islam, karomah dimaksudkan sebagai khoriqun lil adat, yang berarti kejadian di luar kebiasaan pada seseorang wali Allah. Karomah merupakan tanda-tanda kebenaran sikap dan tingkah laku seseorang yang merupakan anugerah Allah karena ketakwaannya. Berikut ini terdapat beberapa karomah yang dimiliki oleh Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrush atau yang kita kenal Habib Luar Batang. Seorang wali Allah yang lahir di Jazirah Arab dan telah ditakdirkan wafat di Pulau Jawa, tepatnya di Jakarta Utara. Di masa belia, di tanah kelahirannya yaitu di daerah Hadramaut, Yaman Selatan, Al-Habib Hussein berguru pada seorang alim sufi. Di hari-hari libur ia pulang untuk menyambang ibunya. Pada suatu malam ketika ia berada di rumahnya, ibu Al-Habib Hussein meminta tolong agar ia bersedia membantu mengerjakan pintalan benang yang ada di gudang. Al-Habib Hussein segera menyanggupi dan ia segera ke gudang untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh ibunya. Makan malam juga telah disediakan. Menjelang pagi, ibu Al-Habib Hussein membuka pintu gudang. Ia sangat heran karena makanan yang disediakan masih utuh, belum dimakan Al-Habib Hussein. Selanjutnya ia sangat kaget melihat hasil pintalan benang begitu banyaknya. Si ibu tercengang melihat kejadian ini. Dalam benaknya terpikir, bagaimana mungkin hasil pemintalan benang yang seharusnya dikerjakan dalam beberapa hari malah hanya dikerjakan kurang dari semalam. Padahal Al-Habib Hussein dijumpai dalam keadaan tidur pulas di sudut gudang. Kejadian ini oleh ibunya diceritakan kepada guru Thariqah yang membimbing Al-Habib Hussein. Mendengar cerita itu maka ia bertakbir sambil berucap, "Sungguh Allah berkehendak pada anakmu untuk diperolehnya derajat yang besar di sisinya. Hendaklah ibu berbesar hati dan jangan bertindak keras kepadanya. Rahasiakanlah segala sesuatu yang terjadi pada anakmu." Selain tatanan kehidupan masyarakat Gujarat berubah dari kehidupan yang kekeringan dan hidup miskin menjadi subur, serta masyarakatnya hidup sejahtera, maka Al-Habib Hussein melanjutkan hijrahnya ke daratan Asia Tenggara untuk tetap mensyiarkan Islam. Beliau menuju Pulau Jawa dan akhirnya menetap di Batavia. Pada masa itu hidup dalam jajahan pemerintahan VOC Belanda. Pada suatu malam Al-Habib Hussein dikejutkan oleh kedatangan seorang yang berlari padanya karena dikejar oleh tentara VOC dengan pakaian basah kuyup. Ia meminta perlindungan karena akan dikenakan hukuman mati. Ia adalah tawanan dari sebuah kapal dagang Tionghoa.
Keesokan harinya datanglah pasukan tentara berkuda VOC ke rumah Al-Habib Husain untuk menangkap tawanan yang dikejarnya. Beliau tetap melindungi tawanan tersebut sambil berkata, "Aku akan melindungi tawanan ini dan aku adalah jaminannya." Rupanya ucapan tersebut sangat didengar oleh pasukan VOC. Semua menundukkan kepala dan akhirnya pergi. Sedangkan tawanan Tionghoa itu sangat berterima kasih, sehingga akhirnya ia memeluk Islam. Dalam masa sekejap, telah banyak orang yang datang untuk belajar agama Islam. Rumah Al-Habib Husain banyak dikunjungi para muridnya dan masyarakat luas. Hilir mudiknya umat yang datang membuat penguasa VOC menjadi khawatir akan mengganggu keamanan. Akhirnya Al-Habib Husain beserta beberapa pengikut utamanya ditangkap dan dimasukkan ke penjara Glodok. Bangunan penjara itu juga dikenal dengan sebutan Seksi 2. Rupanya dalam tahanan Al-Habib Husain ditempatkan dalam kamar terpisah dan ruangan yang sempit, sedangkan pengikutnya ditempatkan di ruangan yang besar bersama tahanan yang lain. Polisi penjara dibuat terheran-heran karena di tengah malam melihat Al-Habib Husain menjadi imam di ruangan yang besar, memimpin sholat bersama-sama para pengikutnya. Hingga menjelang subuh, masyarakat di luar pun ikut bermakmum. Akan tetapi anehnya, dalam waktu yang bersamaan pula polisi penjara tersebut melihat Al-Habib Husain tidur nyenyak di kamar ruangan yang sempit itu dalam keadaan tetap terkunci. Kejadian tersebut berkembang menjadi buah bibir di kalangan pemerintahan VOC. Dengan segala pertimbangan, akhirnya pemerintah Belanda meminta maaf atas penahanan tersebut. Al-Habib Husain beserta semua pengikutnya dibebaskan dari tahanan. Pada suatu hari Al-Habib Husain dengan ditemani oleh seorang mu'alaf Tionghoa yang telah berubah nama Abdul Qadir duduk berteduh di daerah Gambir. Di saat mereka beristirahat, lewatlah seorang sinyo, anak Belanda, dan mendekat ke Al-Habib Husain. Dengan seketika Al-Habib Husain menghentakkan tangannya ke dada anak Belanda tersebut. Si sinyo kaget dan berlari ke arah pembantunya. Dengan cepat Al-Habib Husain meminta temannya untuk menghampiri pembantu anak Belanda tersebut untuk menyampaikan pesan agar disampaikan kepada majikannya bahwa kelak anak ini akan menjadi seorang pembesar di negeri ini. Seiring berjalannya waktu, anak Belanda itu melanjutkan sekolah tinggi di negeri Belanda. Kemudian setelah lulus, ia dipercaya diangkat menjadi gubernur Batavia. Gubernur Batavia yang pada masa kecilnya telah diramal oleh Al-Habib Husain bahwa kelak akan menjadi orang besar di negeri ini. Ternyata memang benar adanya. Rupanya gubernur muda itu menerima wasiat dari ayahnya yang baru saja meninggal dunia. Diwasiatkan kalau memang apa yang dikatakan Al-Habib Husain menjadi kenyataan, diminta agar ia membalas budi dan jangan melupakan jasa Al-Habib Husain. Akhirnya gubernur Batavia menghadiahkan beberapa karung uang kepada Al-Habib Husain. Uang itu diterimanya tetapi dibuangnya ke laut. Demikian pula setiap pemberian uang berikutnya. Al-Habib Husain selalu menerimanya tetapi juga dibuangnya ke laut. Gubernur yang memberi uang menjadi penasaran dan akhirnya bertanya, mengapa uang pemberiannya selalu dibuang ke laut? Dijawabnya oleh Al-Habib Husain bahwa uang tersebut
dikirimkan untuk ibunya ke Yaman. Gubernur itu dibuatnya penasaran. Akhirnya diperintahkan penyelam untuk mencari karung uang yang dibuang ke laut. Walhasil tak satu keping uang pun ditemukan. Selanjutnya Gubernur Batavia tetap berupaya untuk membuktikan kebenaran kejadian ganjil tersebut. Maka ia mengutus seorang ajudan ke negeri Yaman untuk bertemu dan menanyakan kepada Ibu Al-Habib Hussein. Sekembalinya dari Yaman, ajudan gubernur tersebut melaporkan bahwa benar adanya Ibu Al-Habib Hussein telah menerima sejumlah uang yang dibuang ke laut tersebut pada hari dan tanggal yang sama. Gubernur Batavia sangat penuh perhatian kepada Al-Habib Hussein. Ia menanyakan apa keinginan Al-Habib Hussein. Jawabnya, "Saya tidak mengharapkan apapun dari Tuan. Akan tetapi, gubernur itu sangat bijak. Dihadiahkanlah sebidang tanah di Kampung Baru